Habea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Protes mahalnya biaya sewa kios, puluhan pedagang kaki lima di Ternate mendatangi kantor Dinas Perindak Ternate. Mengatasi mahalnya harga cabai, Gubernur Maluku menggerakkan menanam cabai serempak di Maluku Tengah. Semarak menyambut HUT ke-80 RI terus menggema, warga dan pelajar di Ambon menggelar berbagai lomba. Dataran tinggi, dataran rendah, mari kita sama-sama berkoordinasi untuk kepentingan kemajuan masyarakat Kabupaten Buru. Itu aja Bupati yang mereka bisa sampaikan. Sejumlah warga pemilik lahan tambang emas Pulau Buru mendatangi kantor pemerintah Kabupaten Buru. Bukannya untuk berdemo, melainkan untuk bertemu Bupati Kabupaten Buru, Ikram Umasugi. Mereka menuntut agar Bupati Buru, Ikram Umasugi, peduli terhadap nasib warga adat dengan membantu menyelesaikan polemik tambang emas ilegal Gunung Botak agar segera usai. Mereka juga kecewa terhadap pemerintah daerah Maluku yang lamban dalam menuntaskan masalah tambang emas ilegal Gunung Botak. Kami sangat mendukung program pemerintah terkait dengan koperasi, tapi kami dari keluarga besar Norlatu dari Bapak Robo mengharap agar pemerintah melihat hal ini sehingga kegiatan yang berlangsung di atas berjalan dengan baik. Program terkait pendataan oleh pemerintah lewat koperasi maupun perusahaan semua harus melalui masyarakat adat sebagai pemilik waris. Dan masyarakat adat sebagai keterwakilan waris menginginkan terkait poin-poin tadi yang sudah disampaikan di rapat bahwa harus ada pemerataan dalam hal ini lewat koperasi-koperasi yang dibentuk. Bupati Ikram Umasugi berjanji bersama pemerintah daerah Maluku secepatnya menyelesaikan permasalahan ini. Ini regulasinya. Masih menjadikan pasti sudah sampai motor, model apa, ini yang di sini. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau itu dimanfaatkan dengan baik, Usai bertemu Bupati, sejumlah warga adat pemilik lahan tambang emas Pulau Buru kemudian membubarkan diri dengan harapan tuntutan mereka secepatnya direspons. Sopyan Muhammadiyah melaporkan dari Buru. Puluhan pedagang kaki lima di kawasan Pandara Kananga, Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate, mendatangi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate. Mereka memprotes biaya sewa kios yang terlalu mahal oleh Dinas Perindak Ternate. Pasalnya, saat ini usaha mereka sepi pengunjung, sehingga pendapatan mereka pun menurun drastis. Hal ini berimbas pada lambatnya pembayaran kontrakan lapak. Sementara Dinas Perindak mengeluarkan peringatan keras jika pedagang tidak secepatnya menyelesaikan kewajibannya, tempat usaha akan disegel. Para pedagang mengaku pernah duduk bersama dengan Dinas Perindak untuk mencarikan solusi pembayaran dan keringanan. Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan. Yang kami keberatan dengan penempelan surat peringatan di depan pintu penjualan kami itu, di depan kedai kami, itu yang kami agak sesalkan. Ya kita keberatan dalam arti begini, kita kan belum dapat solusi, belum dapat istilahnya, belum dapat belum dapat jalan penyelesaian begitu dalam untuk kita membayar utang kan, karena begitu yang lalu-lalu begitu kita rapat kan, kita hanya berbicara kalau boleh diturunkan, tapi sampai detik ini belum ada. Tadinya itu dari Dinas Perindakan mereka tidak mau menurunkan, kan kita minta turun harganya itu pembayar lapaknya itu 840. Tapi dari Dinas Perindak tidak mau. Jadi satu-satunya jalan kita ke DPR mencari solusinya seperti apa. No? Apakah bisa diturunkan lagi ataukah cari solusinya yang seperti apa?
Tak mendapatkan solusi dari Dinas Perindak, para pedagang kemudian mendatangi kantor DPRD Kota Ternate. Aspirasi para pedagang ini kemudian diterima oleh Komisi 2 DPRD Ternate. Komisi 2 DPRD Ternate berjanji akan segera memanggil dinas terkait untuk rapat dengar pendapat bersama dengan para pedagang. Termasuk giliran Komisi 2 untuk menyampaikan izin ke pimpinan dan rakyat, saya meminta waktu sebentar untuk turun ketemu dengan Bapak Ibu. Para pedagang berharap pemerintah Kota Ternate dapat meninjau ulang biaya sewa kios agar mereka tetap bisa berjualan untuk kehidupan keluarga mereka. Tim Liputan melaporkan dari Ternate. Harga sayur mayur di Pasar Mardika dan Batu Merah Kota Ambon tak kunjung turun. Para pedagang mengatakan mereka terpaksa menjual harga sayur mayur dengan harga mahal karena harga dari petani juga mahal akibat gagal panen. Saat ini sawi dan kangkung serta bayam satu ikat besar dijual Rp20.000 sampai Rp30.000 per ikat. Padahal sebelumnya dijual di kisaran Rp10.000 sampai Rp15.000 per ikat. Sedangkan ikat kecil dijual Rp5.000 per ikat. Kangkung ini dengan harga berapa itu? Rp5.000. Oh, sama Rp10.000 juga. Tergantung dia punya ikatan, Bu ya. Kalau sawi, sayur sawi berapa? Rp5.000. Ada keluhan dari pembeli ke sini, Bu. Oh iya. Kangkung berapa satu ikat? Rp5.000. Jadi ikatannya cukup bagus atau mana? Agak mahal juga nih. Mahal atau murah? Mahal. Karena ikatannya kecil ya. Pemerintah daerah serta dinas terkait diminta menstabilkan harga bahan pokok sebab semakin meresahkan warga. Muhammad Sahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Ini baru kan ya? Ini baru, Pak. Berarti seukuran begini baru bisa dipindahkan? Iya. Ya. Berapa hari dan bisa? Pemerintah Maluku menggelorakan semangat kedaulatan pangan melalui gerakan tanam cabai. Bertempat di areal Balai Benih Induk Hortikultura, kawasan Telaga Kodok, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, gerakan tanam cabai dilakukan. Para petani dan staf Distan Maluku juga dilibatkan dalam aksi ini. Sekitar ribuan batang cabai ditanam di sini. Para bupati dan wali kota kami silakan juga langsung bersama-sama untuk menanam cabai secara serempak di Provinsi Maluku. Selain di Maluku Tengah, penanaman cabai dalam upaya menjaga stabilitas pasokan cabai serta menekan inflasi pangan juga serempak dilakukan di 11 kabupaten kota di Maluku. Diharapkan dengan aksi ini, harga salah satu jenis bumbu dapur ini tidak lagi mahal. Kami berharap sebagai pemerintah provinsi, gerakan-gerakan menanam cabai atau gerakan menanam tanaman pangan lain itu tidak hanya bersifat simbolik, betul-betul memang menjadi kultur kita, kebiasaan kita, kebiasaan petani-petani kita untuk memanfaatkan supaya optimal lahan-lahan produktif yang ada. Lalu kami juga berharap ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dan juga dengan pihak sekolah supaya dengan petani terutama kolaborasi ini kan penting untuk kita bisa mengalahkan upaya untuk menjadi produsen pangan sendiri di Maluku. Kita terlalu lama tergantung kepada pasokan pangan dari luar. Tentunya untuk awal penanaman kita antisipasi karena di dalam tanah ini banyak juga hama, utamanya ulat, kemudian serangga juga ada. Jadi kita antisipasi dengan pemberian pora dan 3G untuk mengantisipasi serangan hama pada awal tanam. Usai ditanam, petani diminta merawat tanaman cabai ini agar tumbuh subur hingga panen dan produksi cabai di Maluku bisa meningkat. Muhammad Sahrul Sunet melaporkan dari Maluku Tengah.